Menjalani persidangan persidangan berjalan dengan baik, lancar. Sidang perdana Gus Yakut disolawatin sama pendukungnya guys nih, hampir semuanya ini ya mengumandangkan solawat. Ini gunanya untuk apa guys kira-kira guys ya? Udah tahu itu pencuri ya guys ya, pencuri uang rakyat, pencuri kuota haji, rukun Islam yang kelima itu loh, dikorupsi masih disolawatin. Ini gimana ya? Mari guys, kita tonton reaksi para netizen. Ini dari mulut netizen ini. ya, Mas, agak mundur. disolawatin. Siapa gimana? Ada mabuk seagama, maling tangannya dicium-ciumin, bibinya juga, sampai disolawatin. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gus Yakut, bukan Gus, gak pantas, gak cocok. Yakut ini maling, koruptor, korupsi dana haji, merugikan negara 622 miliar dan memperkaya diri 4,8 miliar. Yang dikorupsi ini rukun Islam kelima. Rukun Islam yang kelima. Dan kenapa korupsi. dalam sidangnya kalian membawa-bawa agama? Ya Allah, ini bukan jihad. Ini pembuktian kelakuan jahat. Yakut ini korupsi, maling, nyolong duit negara, nyolong duit rakyat, apalagi yang mau naik haji. Ya Allah, ternyata di Indonesia ini yang haram cuma babai. Ya, kalau soal korupsi duit haji nggak haram sama sekali. Ya Allah, makin dibela. Itu pemikirannya gimana yang salin-salin itu, yang solawatan itu. Ya Allah, mereka ini nggak bisa membedakan mana personal, mana urusan organisasi. Dia personal, nyolong personal, bukan pakai nama organisasi. Jadi nggak usah bawa-bawa organisasi lah. Aduh, Oke, kita komentari dulu ya guys ya. Benar juga kata Bang Agus ini ya. Gak pantas Gus Yakut itu dipanggil Gus ya. Panggil aja Yakut ya, dia udah maling rakyat, maling uang rakyat, korupsi kuota haji. Tapi anehnya para pengikutnya ini malah masih mencium tangannya, memeluk, bahkan sampai membacakan sholawat asgil. Kalian tahu sholawat asgil itu untuk apa guys? Sholawat asgil itu tujuannya untuk solawati atau mendoakan orang yang sedang terkena ya seperti fitnah gitu ya, agar nanti musibahnya itu bisa berbalik ke orang yang memfitnahnya tersebut, seperti itu guys. Berarti kemungkinan para pengikutnya Gus Yakut ini mereka benar-benar yakin kalau Gus Yakut ini nggak salah gitu mungkin ya guys ya. Baik, kita lihat lagi ya guys ya reaksi yang lainnya. Seorang muslim ini adalah hal paling menjijikan yang pernah saya lihat sepanjang hidup saya. Dan sebagai warga negara Indonesia, saya berhak berkomentar apapun selama itu tidak melanggar hukum. Jadi di video tadi kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya, ada seorang tersangka korupsi yang malah disolawatin sama pengikutnya. Tersangka korupsi disolawatin. Terlepas tersangka korupsi ini salah atau benar ya, itu nanti pengadilan yang membuktikan. Tetapi menggunakan sholawat, menggunakan nama Nabi kami umat Islam untuk seolah-olah menjadi tameng atas perilaku dugaan korupsi yang dilakukan seseorang, ini sangat menjijikan.
Simple aja, jangan lagi bawa-bawa nama nabi kami, jangan lagi bawa-bawa sholawat untuk menjadi tameng atas perilaku dugaan korupsi. Karena korupsi ini adalah dosa yang sangat besar. Jadi beresin dulu urusan kalian, buktiin dulu di pengadilan kalau kalian nggak salah. Jangan langsung sholawat gitu. Karena sekali lagi kasus korupsi ini adalah kasus yang menjijikan dan kasus yang sangat besar dosanya di Islam. Jadi jangan bawa-bawa sholawat lagi ya, malu-malu. Oke, betul sekali guys ya. Jangan bawa-bawa sholawat ya untuk menyolawati orang yang terkena kasus korupsi tersebut ya guys ya. Walaupun beliau itu walaupun dia itu junjungan kalian, dia itu udah udah nyolong uang rakyat loh ya. Parah, ampun. Jangan bawa-bawa sholawat buat hal-hal yang maksiat seperti itu. Sama aja kalian membawa Al-Quran untuk apa ya? Untuk ya dibaca itu, tapi bacanya itu di kamar mandi ya, itu sama aja ya. Mencampur adukan kebaikan dan keburukan, sudah tahu itu haram ya, tidak boleh, tapi kalian lakukan. Tentu saja ini mendoakan orang yang benar-benar korupsi loh. Ini kerugian negara ini sampai 600 miliar loh guys ya, 622 miliar loh guys ya, banyak banget guys itu. Ampun ya. Coba kita lihat reaksinya Gus Nur ini ya, tentang Gus Yakut ini. Yang menarik dalam sidang itu berkumandang sholawat asygil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sholawat asygil. Sholawat itu masyhur ya, sholawat untuk orang-orang yang terdolimi. Jadi kalau terdolimi baca sholawat itu, maka insya Allah orang yang mendolimi Anda itu akan dihancurkan oleh Allah dengan kedoliman yang lain. Gitu ya. Allahu Akbar. Nah, oke, saya mau bicara netral ya. Saya nggak bicara dalam rangka sentimen ya. Walaupun Gus Yakut ini dulu pernah memenjarakan saya. Oh, dulu yang memenjarakan Gus Nur itu Gus Yakut ternyata yang melaporkan ya. Tapi coba, ini menarik banget ini guys ya, kita teruskan ya guys ya nontonnya. Saya dilaporkan oleh dia pencemaran nama baik Ansor, pencemaran nama baik Banser, apalah gitu ya. Gara-gara laporannya Gus Yakut ini, polisi jemput saya setengah 12 malam ke rumah. Dari Malang dibawa ke Bareskrim, dijemput, barang-barangku disita semua, properti podcast, kamera, handphone, laptop, semua disita. Nah, dari laporan ini saya dipenjara 10 bulan. Oke, jadi saya dipakai baju oranye. Tapi saya nggak pernah diborgol. Ya, seingat saya nggak pernah diborgol. Ya, yang kasusnya yang Gus Yakut melaporkan saya itu. Tapi intinya saya pakai baju oranye, di penjara 10 bulan. Dan waktu itu Gus Yakut dengan bangga, dengan gagah, puas gitu ya, telah memenjarakan Suki. Manggil saya itu Suki. Provokator, tukang fitnah, tukang adu domba, pemecah belah bangsa, anti NKRI gitu ya. Lalu beberapa anak cabang ya, ranting di beberapa daerah itu tumpengan, syukuran lah ya, karena saya di penjara. Kapok, modar. Dulu. Ini lucu banget ya, Gus Yakut bisa se NPD itu ya guys ya. Begitu bahagianya melihat Gus Nur itu di penjara sampai melaksanakan tumpengan itu ya di daerahnya Gus Yakut itu. Berarti ini memang sudah direncana mungkin ya sama Gus Yakut ini untuk menjebloskan Gus Nur itu ya guys ya. Sampai tumpengan segala loh ini ya. Lanjut lagi guys. Yang daerah-daerah ngapak-ngapak saya kapok, gue sugek modar. Oke. Dan itu sudah lewat dan saya sudah di penjara 10 bulan.
Nah, saya nggak nyangka perputaran waktu menurut saya sih wala-wali zaman ya. Jadi kalau Gus Yakut nanti nonton video ini, saya yakin tuh di dalam penjara itu Gus Yakut pegang handphone. Nggak mungkin nggak pegang handphone. Pasti pegang handphone. Nggak mungkin nggak. Di rutan tuh ya. Saya sudah tahu seluk-beluknya rutan tuh. Oke, pasti nanti Gus Yakut akan dengan izin Allah videonya akan nyampe di handphonenya beliau. Wah, tak panggil beliau ya. Aku nggak syukuran aku ya. Aku biasa saja. Nanti Gus Yakut lihat ini. Oh, ini yang tak penjarakan dulu. Nah itu ya. Oke teman-teman. Wala-wali zaman. Saya ditangkap, dijebloskan ke rutan Bareskrim. Tidak diborgol dan saya diperlakukan dengan baik di rutan Bareskrim itu. Saya nyaris nggak pernah buat teh sendiri, nggak pernah buat kopi sendiri, ya karena para napi itu seolah-olah tidak pernah habis dan bergantian melayani saya, buat kopi, buat teh, makan, nganter makanan, nyaris ya. Bahkan yang mau mijet saya itu rebutan, ngantri. Oke. Dan oke, saya mau ngomong apa ini ya? Oke, itu next saja ya. Pokoknya alhamdulillah sekarang saya sudah bebas dan saya nggak nyangka sekarang Gus Yakut ini tersandung kasus korupsi dana haji. Nah, saya mau bahas ini sajalah. Saya biar nggak muter Stop kemana-mana. dulu ya. Ini lucunya, kasus Gus Yakut ini malah lebih besar daripada kasusnya Gus Nur itu ya guys ya. Dan penjaranya mungkin ini lebih dari si Gus Nur itu ya guys ya. Lebih sih, saya harap juga lebih. Ini juga kan 600 miliar guys ya, banyak banget ya guys ya. Saya harap bisa lebih dari 5 tahun lah. Masa 5 tahun sih. Lanjut ya guys. Di dalam sidang, sholawat asgil berkumandang. Nah ini yang saya heran. Negeri Konoha ini yang saya heran. Tapi ya nggak boleh heran juga orang. Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Korun, ya kan Namrud, siapalah penjahat sejarah ya. Tercatat dalam sejarah itu ya mereka penjahat ya. Tetap saja ada pengikutnya, ada pentaklid butanya. Menarik banget ini ya. Berarti memang Gus Nur ini memang menyandingkan antara Gus Yakut dengan para penjahat terdahulu ya. Benar sekali. Penjahat terdahulu juga seperti itu ya, seperti ada Fir'aun, ada yang lainnya itu ya. Itu pasti ada pengikutnya ya guys ya. Betul sekali, betul ya. Begitupun juga dengan Gus Yakut ya, penjahat zaman sekarang itu ya. Yang alim ya, kelihatannya alim, ada aja pengikutnya, bahkan yang nyolawatinya. Oke, lanjut lagi guys. Salah bener melu kiai, salah bener aku melu Abu Jahal, pokoknya salah bener aku melu Fir'aun. Bu Iya, salah, Bu Fir'aun salah, Bu Fir'aun bener, serah urusan aku, yang penting melu Fir'aun. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Gitu. Terus mencium kakinya Fir'aun, jilat pantatnya Fir'aun. Nah, itu memang ada di dunia ini, makhluk-makhluk seperti itu ada. Salah bener nggak penting, yang penting wis melu aja. Nah, tentu saya tidak bermaksud satir ya atau sarkas Gus Yakut itu Fir'aun, bukan. Cuma sholawatnya ini loh. Harusnya sholawat itu lebih pantas dikumandangkan di rumahnya para jamaah haji yang tidak berangkat. Iya betul. Saya tampilkan datanya ya. Saya kalau nggak salah datanya banyak. Ada 8.400 jamaah yang tidak jadi berangkat. Pelan-pelan ya. 8.400 jamaah haji. 8.400 orang. 8.400 manusia. 8.400 rakyat Indonesia yang nyicil, yang nabung 1.000, 2.000, 100, 200 dan ngantri setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9, 10 tahun. Begitu giliran berangkat gak jadi berangkat karena kuotanya diutak-utik, karena kuotanya dimanipulasi, makanya gak jadi berangkat. Iya betul banget guys. Ada sekitar 8.000 lebih ya
jamaah haji yang harusnya berangkat malah nggak jadi berangkat. Itu kecewa ya guys ya, apalagi kalau mereka umurnya sudah tua, sudah mungkin ya mendekati maaf ya, uzur lah ya, itu waktunya berangkat malah nggak jadi berangkat, kan kasihan banget ya guys ya. Udah sakit-sakitan misalnya ya, malah dikorupsi gitu ya. Lanjut lagi guys. Nah, 8.400 orang, harusnya beliau-beliau itu yang berhak membacakan sholawat asgil, dan sholawat ini berhak untuk mereka para korban. Jadi ironis negeri ini ya, ironis ya. Tapi nggak apa-apa sih, kan nggak bisa dilarang begitu tuh kan, haknya kan, nggak apa-apa. Cuman ya kita berkomentar saja. Ini ada data, ini berita detik.com ya kan, apalagi itu Kompas, ada beritanya. Kerugian negara 6.622 miliar. Kerugian negara 622 miliar. Bagaimana? Oh, itu beritanya hoax, Detik itu yang salah, Kompas itu yang salah. Ya Allah alam bisawab. Saya nggak usah ngotot-ngotot itu salah itu bener. Percuma kan ngomong di negeri konoha ini kan. Dan sekarang relax saja, slow ya. Intinya beritanya 622 miliar kerugian negara. Ya monggo, mau disolawati asgil. Saya khawatir, ini saya menganalisa dan bisa salah ya. Saya khawatir justru dibacakan sholawat asgil di dalam sidang itu, ini analisa kan boleh ya, justru akan memberatkan Gus Yakut. Kalau Gus Yakut ternyata salah di hadapan Allah kan gitu ya. Loh, salah kok diwacana sholawat asgil. Harusnya Gus Yakut itu fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau menurut ayat ini harusnya Gus Yakut itu oke lah, 100 kilo lah dikasih beban sama Allah, 100 kilo ya kan, karena bersalah. Tapi gara-gara dibacakan asgil yang salah tempat ini, justru 100 kilo itu jadi 1 ton, jadi 100 ton. Wah, daya hantamnya tuh semakin berat. Loh, kamu tuh salah menempatkan doa. Harusnya ditempatkan, dikhususkan untuk korban yang nggak jadi berangkat, malah dibacakan di tempat orang yang malah korupsi. Nanti kan analisa, bisa salah, bisa benar. Ya monggo lah, saya serahkan kepada Anda, tak serahkan nang jenengan, tak serahkan kepada Allah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi setelah Aduh, jadi menurut Gus Nur ini gini ya, bisa jadi nanti malah sholawatnya ini bisa berbalik arah kalau memang si Gus Yakut itu memang bersalah ya guys ya di hadapan Allah. Nanti malah Gus Yakutnya bisa dihantam dengan hukuman yang berat sekali ya guys ya, karena sudah salah menempatkan sholawat. Harusnya untuk korban kuota haji, malah untuk pelakunya gitu pelaku korupsinya kan, ini salah ya guys ya. Baik guys, itu saja ya guys ya dari video reaksi kita kali ini. Bagaimana menurut kalian guys, apakah sholawat asgil itu tepat untuk Gus Yakut atau harusnya untuk korban kuota hajinya guys? Atau mungkin gimana menurut kalian guys, pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Atau kalian mungkin dukung Gus Yakut, silahkan tulis doa terbaik buat Gus Yakut di komentar guys ya. Baik, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi pengingat untuk kita semua agar jangan jumawa ya gitu ya. Jangan jumawa jadi orang ya guys ya. Seperti Gus Yakut itu termasuk jumawa sih menurut saya guys ya. Waktu beliau ini menjebloskan Gus Nur ke penjara, beliau itu sampai melakukan acara makan-makan, acara apa namanya, selamat kayak selamatan itu istilahnya ya, syukuran itu ya. Malah sekarang terjadi kebalikannya ya, beliau yang di penjara kasus tipikor itu malah bisa jadi hukumannya lebih banyak nanti. Kalau Gus Nur ini kan cuma 10 bulan waktu itu ya.
malah ini mungkin lebih banyak, harus lebih banyak kayaknya. Karena merugikan negara itu udah guys ya. Baik guys, kita tutup video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.